Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suni, Agent of Gold dari Balikpapan. Baik teman-teman, hari ini saya akan sharing tentang bagaimana cara menjalankan bisnis EOA Gold. Mungkin teman-teman yang baru bergabung atau baru mau bergabung bingung gitu ya, setelah bergabung nanti apa gitu yang harus dilakukan. Nanti saya akan sharing di sini. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja kita next. Nih, cara menjalankan bisnis EOA Gold. Apa masalah terbesar yang dihadapi oleh Agent of Gold? Jadi ini teman-teman ya, mungkin member of Gold yang baru bergabung itu ada yang WA saya gitu. Nih, kesulitan dalam membangun kepercayaan publik. Mungkin teman-teman kurang direspon di sosial medianya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Terus mengalami cost promo yang tinggi. Jadi teman-teman sudah cetak brosur, sebar-sebar, terus nggak ada impactnya di bisnis ini. Ternyata mungkin salah, teman-teman salah gitu. Harusnya kita jelaskan ke customer itu, Bu, bisnis EOA Gold itu seperti ini gitu, terus manfaatnya Ibu kalau menabung emas itu seperti ini gitu. Jadi harus ada edukasi teman-teman, bukan cuma sekedar dibagi-bagikan gitu aja. Jadi kita harus menjelaskan secara detailnya, supaya ada ngefek gitu di bisnisnya. Nanti kita akan bahas semua ya teman-teman. Nah, ini sedikit yang merespon syiar atau promo di medsos. Nah, ini juga mungkin jam-jamnya teman-teman ini nggak ini gitu, asal nge-share gitu, nggak ngelihat jam-jam yang tepat itu di jam berapa gitu. Nanti kita akan bahas semua di materi kali ini. Nah, belum memanfaatkan secara maksimal tools marketing karena kita sudah disupport oleh tim, jadi kita tinggal memaksimalkan aja. Nanti kita akan bahas semua. Nih, salah dalam mengoptimasi media sosial. Mungkin di sosial medianya teman-teman bukan untuk mengedukasi atau share tentang hal-hal yang bermanfaat gitu. Mungkin buat curhat atau apa. Jadi orang bingung, ini apa sih, agent atau apa namanya, tukang nyinyir gitu, kok statusnya curhat terus. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya. Nah, ini konsumen membeli kepada rekan lainnya. Wah, ini mungkin karena kita slow untuk merespon customer yang nanya-nanya di WA maupun di ini ya teman-teman. Jadi kita responnya harus cepat gitu, karena biasanya suka itu kalau ada yang bertanya terus langsung dijawab, itu senang gitu. Tapi kalau kita responnya lambat, mereka juga pasti akan nyari di lain gitu. Nah, tapi kita sebagai agent yang baik, kita nggak boleh seperti itu gitu. Jadi kita wajib menanyakan, misalkan Ibu pernah kenal EOA Gold dari mana sebelumnya, atau mungkin Ibu pernah order dari mana sebelumnya gitu. Nanti misalkan si customernya jawab, iya Mbak, sebelumnya saya order sama agent A, tapi si agent A ini responnya lambat gitu. Jadi saya belinya sama Mbak aja deh. Nah gitu. Nah, itu kita nggak boleh teman-teman ya. Kita harus menyarankan kepada customernya untuk beli kepada si agent A tadi gitu, supaya yang kita dapat adalah keberkahan ya teman-teman. Karena bisnis ini bukan sekedar kita mencari profit, tapi kita mencari keberkahan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas semuanya. Oke, kita next. Nah, apa yang akan teman-teman dapatkan dari materi ini? Nih, teman-teman akan lebih mudah dalam mempromosikan EOA Gold gitu. Terus teman-teman akan mengetahui jenis tools marketing yang bisa digunakan untuk membangun personal branding gitu. Nah, konsumen akan mengingat kuat profil teman-teman sehingga akan datang mencari. Maksudnya gini teman-teman, jadi bukan kita yang mengejar-ngejar customer, tapi customer yang akan mengejar kita gitu. Setelah nanti tahu gimana triknya, gimana tipsnya, nanti
seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman akan lebih mudah mempengaruhi orang ketika teman-teman sudah membranding diri teman-teman itu sebaik mungkin gitu. Nah, terus teman-teman akan mampu memaksimalkan platform media sosial yang dimiliki. Terus teman-teman akan lebih memudah mempromosikan EOA Gold-nya gitu. Nah, langsung kita ini ya teman-teman, nanti di sini kita lebih akan membahas tentang apa sih personal branding itu, seperti apa sih kita membranding diri kita itu gitu. Gimana sih cara membranding produk kita, nanti kita akan ulas semua di materi ini. Oke, langsung kita next. Personal branding dan tools marketing untuk personal branding itu sendiri. Nah, nanti kita akan bahas semua personal branding. Nah, ini ya teman-teman, langsung ini apa sih brand gitu. Nah, brand itu adalah keyword shortcut yang terbentuk di pikiran orang lain terhadap suatu produk. Jadi misalkan melihat sesuatu gitu, misalkan itu sudah terkenal atau sudah dikenal banyak orang, pasti dari bentuk aja udah tahu gitu. Nah, ini contoh ya, ilustrasinya nih kita lihat teman-teman ya. Pasti nggak asing lagi ya dengan produk laptop merek Apple. Pasti kalau orang melihat, oh ya laptop keren ini, laptop mahal ini, laptop high tech, nah pasti semua orang udah paham gitu kelebihannya apa gitu. Jadi hanya dengan melihat bentuk orang sudah paham gitu. Nih mobil Lamborghini, oh mobil keren ini, mobil mahal, mobilnya orang kaya. Nah seperti itu teman-teman, yang dinamakan brand itu seperti itu gitu. Jadi kita harus bisa sebaik mungkin membranding produk kita agar lebih dikenal dan lebih dipercaya sama banyak orang gitu. Nanti kita akan bahas ya teman-teman. Oke. Nah kalau personal branding itu, personal branding yang kita bangun akan mencerminkan nilai kepribadian, keahlian, dan kualitas yang membuat diri kita berbeda dari orang lain gitu. Jadi kita harus bisa menjadikan diri kita sendiri itu profesional gitu teman-teman, agar lebih dikenal sebagai pribadi yang baik atau seperti itu gitu. Apa yang terlintas dalam nih ilustrasi aja ya teman-teman, nih apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika melihat dua sosok ini. Nah pasti teman-teman hanya ngelihat foto udah tahu gitu siapa beliau gitu. Nah, ini Agim sama almarhum Ustadz Arifin Ilham, pasti juga teman-teman tahu gitu siapa beliau gitu kan. Nah ini Agim adalah Daurah Tauhid atau Manajemen Kolbu. Nah ini Ustadz Arifin Ilham mungkin juga teman-teman nggak asing lagi gitu, majelis zikir azzikrah gitu. Dari fotonya aja teman-teman udah tahu. Nah itu kita harus bisa seperti itu teman-teman. Kita membranding diri kita sendiri agar kita dikenal di masyarakat. Nah seperti itu. Personal branding itu memberikan nilai tambah pada bisnis teman-teman, sebab hal terpenting dalam membangun bisnis adalah menciptakan hubungan yang baik dengan para pelanggan. Seperti itu. Jadi kita harus sering-sering edukasi, sering-sering silaturahmi, kita tunjukkan value kita itu apa gitu, visi kita itu apa gitu. Misalkan menjalankan bisnis itu, visi kita itu membangun peradaban gitu, misi kita itu ingin mengembalikan kejayaan dengan emas. Nah seperti itu. Dan personal branding itu nanti ada yang namanya personality, seperti itu ya teman-teman gambarannya. Nah tunjukkan kepada dunia siapa kita gitu. Jadi kita branding sebaik mungkin diri kita sendiri. Oke, langsung ini ya teman-teman, sangat disarankan sebisa mungkin kita membranding diri kita sebagai konsultan of gold, bukan sekedar penjual emas gitu dalam bisnis ini. Karena beda ya teman-teman, penjual emas sama konsultan of gold. Kalau konsultan of gold itu, nah nanti kita bahas di sini. Oke, langsung kita next. Beda konsultan of gold dengan penjual emas.
Nah, ini konsultan of gold. Kalau konsultan of gold itu tidak sedang berjualkan, melainkan dia memberikan manfaat, menebarkan manfaat gitu. Beda dengan seorang penjual emas. Kalau penjual emas ya sekedar dia dapat apa namanya profit, udah selesai gitu kan, dapat keuntungan, itu yang penting kalau penjual emas. Bedanya dengan konsultan of gold itu seperti itu. Kalau konsultan itu dia gampang mempengaruhi orang karena dia sudah membranding dirinya sendiri yang seperti tadi saya jelaskan. Terus lebih dipercaya orang banyak untuk melakukan konsultasi perencanaan keuangan. Kalau penjual emas ya pada umumnya ya bisnis emas hanya sebatas jual beli aja, tidak melakukan konsultasi perencanaan keuangan. Jadi misalkan Bapak Ibu ke sebuah toko gitu nanya, Bu, misalkan nih saya mau umroh nih tahun sekian gitu, saya harus nabung emas berapa nih Bu setiap, nah nggak akan itu dihitungin berapanya. Nah, tapi kalau konsultan of gold kita nggak boleh begitu, kita harus peduli, kita harus hitungkan, kita harus kasih solusi, kita harus kasih masukan. Nah, itu bedanya konsultan dengan penjual emas. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang apa aja yang mempengaruhi personal branding itu? Ya, image kita, mission kita, value kita, visi kita, itu yang akan mempengaruhi. Jadi kita harus menunjukkan apa visi kita dalam menjalankan bisnis ini, ya seperti itu ya teman-teman. Terus siapa yang harus melakukan personal branding dalam bisnis EOA Gold? Ya tentunya ya itu ya EOA Gold Pusat, Agent of Gold dan Member of Gold itu sendiri. Terus ini kalau misalkan teman-teman yang seperti saya jelaskan tadi harus membranding produk kita sebaik mungkin agar dikenal sebagai produk terbaik gitu di mata masyarakat. Nah, kita lihat nih gambar ini. Nih, misalkan kita sudah membranding produk kita dengan baik. Misalkan melihat gambar atau melihat ini nyebut nama, itu pasti orang tahu, oh ya ini emas yang berukuran kecil gitu, yang harganya terjangkau gitu, terus membangun peradaban gitu, emas 1 juta umat gitu. Jadi kalau kita sudah membranding produk kita, insya Allah ketika orang ingin membeli logam mulia gitu, pasti yang diingat itu akan, oh ya logam mulia yang bagus ya EOA Gold gitu, karena kita udah membranding produk kita sendiri sebaik mungkin gitu. Setiap orang yang mau beli, oh ya kalau beli logam mulia, oh ya yang ditahu ya EOA Gold gitu. Nah, kita harus bisa teman-teman membranding produk kita dengan sebaik mungkin gitu. Tapi ya itu teman-teman, satu wajib jujur ya, kita munculkan value produk kita gitu, nggak usah terlalu berlebihan atau mungkin terlalu ini ya teman-teman, pokoknya harus jujur, karena seorang pengusaha itu yang paling utama adalah kejujuran. Nah, seperti itu sih teman-teman gambarannya. Oke, langsung kita next saja teman-teman. Nah, gimana ini nanti kita akan bahas cara membangun personal branding di medsos itu bagaimana caranya. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman, langsung aja. Nah, ini improve social interaction. Jadi kita harus banyak-banyak interaksi di sosmed itu. Kita harus aktif ya teman-teman, jangan cuman maunya di like, di komen. Nah, kita juga harus peduli gitu, karena seorang konsultan of gold itu kita harus peduli dengan orang gitu. Jadi kita harus like postingan orang baik, bermanfaat, kita like, kita share, kita up. Nah, seperti itu ya teman-teman, agar juga orang trust dengan kita, orang lebih dekat dengan kita gitu. Nah, terus untuk sharing konten yang menarik, sifatnya mengedukasi atau menginspirasi. Jadi bukan curhat atau nyinyirin status orang atau apa. Jadi kita harus hati-hati ya teman-teman dalam menulis sesuatu di sosmed, karena kan bukan dilihat satu orang tapi banyak gitu. Jadi kita harus menunjukkan kalau kita memang bisa bermanfaat buat orang banyak. Nah, intinya seperti itu.
Terus introduce yourself, jadi tambahkan di biodata di akun sosmednya teman-teman ya. Jadi kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah seorang agent of gold gitu, kita seorang konsultan of gold. Kita tunjukkan teman-teman, kita tambahkan biodata itu di sosmed kita masing-masing gitu. Terus ini from business to mission, jadi kita tunjukkan juga apa misi kita sehingga kita sampai mau bergabung atau mau menjalankan bisnis EO Gold ini gitu. Misi kita apa gitu, nanti kita tunjukkan. Nah seperti itu. Langsung kita next aja teman-teman, langsung ke tips sukses siar di medsos. Nah ini tipsnya apa aja gitu. Nah nanti kita lihat dulu ya teman-teman, platform terbaik untuk kita share di sosmed itu di mana gitu. Nah ini ada 4 ya teman-teman yang apa namanya ini platform terbaik di sosmed itu menduduki angka tertinggi itu ya YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram. Ini data dari Januari 2019, mungkin sekarang 2020 masih sama ya teman-teman. Mungkin bisa ditambahin kalau teman-teman jago buat video, bisa itu main di TikTok. Nah itu juga keren gitu. Oke langsung kita next saja. Nih tips sukses syiar di Facebook. Nah ini grow fans dan engagement. Nah langsung aja teman-teman, grow fans itu seperti apa? 1, sharing konten yang bermanfaat atau yang powerful copywriting. 2, sharing konten unik dan berbeda. Maksimalkan fitur yang ada di live Facebook story atau post gitu. Jadi teman-teman kalau jago buat video boleh itu live di Facebook mungkin 3 hari sekali atau seminggu sekali, itu boleh ya teman-teman, karena itu juga bisa mengangkat penjualan ya, seperti itu. Terus nah ini untuk jam-jamnya nanti kita bahas ya, waktu yang terbaik itu di jam berapa aja agar kita bisa menjalin kedekatan dengan para konsumen atau yang ada di teman-teman yang ada di Facebook. Nah ini di pagi hari jam 6 sampai dengan jam 7, karena di jam itu biasanya nih habis sholat subuh gitu kan, nggak ngapa-ngapain gitu, ya udah orang itu scroll Facebook, Instagramnya gitu. Biasanya seperti itu sih. Nah kalau kita misalkan sharing atau edukasi di Facebook pada jam-jam tersebut itu ngaruh gitu. Nanti banyak yang interaksi, mungkin banyak yang akan tanya atau banyak yang akan chat, ada yang hubungin kita seperti itu. Nah jam kedua itu di jam 11 siang sampai jam 1 ya, itu jam-jamnya jam orang istirahat. Biasanya karyawan atau ini tuh jam segitu biasa makan ya, terus istirahat gitu ya, sambil ngopi-ngopi atau sambil rebahan biasanya juga akan scroll Facebook, Instagram gitu. Jadi kalau kita syiarnya di jam-jam tersebut, insya Allah nanti ada yang chat atau ada yang tanya-tanya gitu. Nah ini jam malam itu di jam 17 sampai jam 22 malam. Nah itu sudah orang waktunya nyantai-nyantai, udah mandi, udah habis sholat gitu. Nah sambil dia mungkin ngajarin anaknya, mungkin dia akan scroll Facebook. Jadi efektif ya teman-teman kalau kita sharing di jam-jam tertentu. Kalau untuk harinya itu di Instagram tuh biasanya hari terbaik itu di hari Senin, hari Rabu gitu. Kalau di Facebook itu di hari weekend ya teman-teman, biasanya di hari Sabtu atau hari Ahad. Nah seperti itu. Nah ini kecepatan membalas komen yang bertanya tentang produk yang kita jual. Jadi kita harus servis sebaik mungkin, kita harus ramah tamah dalam membalas chatnya customer gitu. Jadi ini ngaruh ya teman-teman yang saya jelaskan di awal tadi, di pertama tadi, masalah biar nggak lari ke teman yang lain gitu. Jadi kita servis dengan sebaik mungkin, kita balasin chatnya orang dengan cepat responnya, terus dengan ramah tamah gitu. Insya Allah customer itu nggak akan beli di lain gitu, dia akan mencari kita gitu. Nah, terus perbanyak interaksi sosial
like dan komen di Facebook. Pokoknya kita harus banyak-banyak, jangan cuek-cuek, jangan egois ya teman-teman. Intinya kita harus peduli sesama gitu. Nah, ini tip sukses di Instagram. Nih, kenapa sih kita harus share di Instagram gitu? Karena platform terbaik untuk menjaring target market milenial itu ya cocoknya di Instagram gitu. Nah, ini langsung kita next aja ya. Kita pakai yang organik dulu, karena kalau baru-baru menjalankan bisnis ini mungkin budgetnya masih minim gitu ya teman-teman. Jadi kita pakai yang gratisan dulu, kecuali nanti teman-teman udah banyak ini penjualan atau apa, bisa nanti keuntungannya bisa dipakai untuk yang berbayar, misalkan Facebook Ad atau Instagram Ads, itu bisa dipakai ya teman-teman. Kalau untuk sementara kita jelaskan yang organik dulu. Nah, apa yang harus dilakukan agar CR di Instagram bisa efektif? Nah, kita harus menambahkan jumlah tim CR, terus buat nama Instagram kita yang sesuai dengan bisnis EO Gold gitu. Apa aja yang teman-teman yang pokoknya berhubungan dengan bisnis EO Gold. Contohnya nih, agen emas Bandung, info emas Bandung, misalkan bos emas Balikpapan. Nah, bebas saja teman-teman, pokoknya yang ada berhubungan dengan bisnis kita gitu. Buat kata kunci yang disertai hashtag di profil Instagram. Selalu cantumkan hashtag di setiap postingan Instagram kita ya, minimal 10 hashtag gitu. Karena hashtag ini berpengaruh ya teman-teman, karena ketika orang mencari atau dia searching di Google itu, kalau kita pakai keyword atau kita pakai hashtag, itu akan muncul postingan kita gitu. Jadi penting ya teman-teman, itu perlu diperhatikan gitu. Nah, ini buat alamat website atau landing page. Misalkan nih, Mbak itu kan harus bayar gitu. Ya nggak apa-apa, nanti hasil penjualan dari situ kita pakai untuk buat website. Nah, seperti itu. Nah, ini jangan lupa ya, cantumkan nomor WA dan gunakan Instagram bisnis. Kenapa harus Instagram bisnis? Karena ya itu tadi, kita bisa mengedit dan lebih efektif jika kita pakai yang bisnis gitu. Terus nomor WA itu kita biasanya bisa pakaikan Bitly ya. Jadi orang tinggal klik langsung tersambung ke WA kita. Jadi biasanya customer itu malas untuk nyatet gitu, atau untuk nyimpen gitu. Ketika tinggal klik, nah itu lebih mudah insya Allah. Nah, kita akan bahas tip membuat konten menarik di Instagram. Nih, suka malas atau ribet gitu kan, desain konten yang bagaimana, bingung gitu kan. Ya udah, kalau masih awal-awal itu kita amati aja dulu konten orang lain gitu. Kita amati, nah kita contoh, terus misalkan fotonya bagus, ya udah kita download aja pakai via Instasaver. Nanti teman-teman bisa coba dan bisa dipraktekkan gitu. Nah, nanti sudah diamati konten orang lain, bisa di copy, terus diedit, dimodifikasi via aplikasi Canva atau InShot, itu bisa ya teman-teman. Terus jangan lupa kalau sudah diedit ini mungkin nanti tinggal diupload lagi ke Instagramnya. Terus jangan lupa lagi itu gunakan hashtag yang populer, misalkan EO Gold Merdeka atau EO Gold Balikpapan, EO Gold Bandung. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ketika nanti orang searching di Google, nanti postingan kita akan muncul seperti itu. Nah, oke, sekarang kita akan bahas membangun WhatsApp branding. Nah, WhatsApp branding itu seperti apa gitu. Nah, gunakan WhatsApp aplikasi bisnis juga, karena di bisnis itu kita lebih mudah ya teman-teman dalam mengedit atau menambahkan jam kerja, atau kita menambahkan katalog. Nanti kita akan muncul di sini. Nah, ini gunakan DP profil yang profesional, jangan foto yang burem atau yang screenshotan atau kita ngambil ya. Pokoknya yang keren ya teman-teman, yang jelas gitu gambarnya, agar terkesan profesional gitu. Nah, edit info profil dengan slogan, visi, misi atau yang berkaitan dengan bisnis kita. Jadi nanti teman-teman buat itu sebaik mungkin. Nah, cantumkan jam kerja, terus siapkan katalog produk, cantumkan alamat website atau landing page, terus page update WA story. Nah, ini bisa teman-teman kalau udah
teman-teman sering sharing atau edukasi di Facebook atau Instagram bisa menjaring customer untuk masuk di WhatsApp bisnis kita gitu. Jadi buat customer itu menyimpan nomor kita agar nanti ketika kita buat status di WA itu nanti bakal banyak dilihat orang gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini support tools marketing online-nya, ada powerful copywriting, flyer, video creator, landing page. Nah, copywriting ini bisa belajar, teman-teman bisa banyak baca-baca buku tuh, banyak ya buku dijual tuh, contohnya bukunya Kang Dewa Eka itu keren-keren tuh copywritingnya. Teman-teman bisa baca mungkin atau pinjam temennya dulu kalau belum punya buku, nah, seperti itu. Nah, terus ini offline-nya ya teman-teman, desain banner, brosur, kartu nama, stand trip promotion. Jadi bisa teman-teman misalkan di acara Car Free Day gitu, hari Sabtu dan Ahad tuh biasa rame ya teman-teman, kalau di Balikpapan nih di Lapan Merdeka tuh biasanya. Terus kita bagi-bagikan brosur, tapi ya seperti yang saya jelaskan di awal ya teman-teman, jangan cuma sekedar dibagikan, tapi kita harus mengedukasi, kita harus menjelaskan bisnis EOL Gold itu seperti apa gitu, agar nanti ada hasil dari apa yang sudah kita usahakan, seperti itu. Nah, misalkan nih ada yang nanya, Mbak, nanti kalau saya tertarik ngubunginnya kemana? Nah, kasih tuh kartu nama agar lebih keren ya, lebih profesional gitu teman-teman. Jadi kita bisa buat kartu nama gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, ini apa yang harus teman-teman lakukan saat ini? Nih, memperkenalkan diri sebagai agent of gold di media sosial sesuai target strategi yang diajarkan. Brandinglah diri teman-teman dengan jujur, konsisten share di berbagai media sosial, mengoptimasi support marketing. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke. Ini terakhir dari saya. Nih, bangunlah personal branding teman-teman, maka teman-teman akan dipercayai oleh publik sebagai seorang agent of gold yang profesional. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi mungkin sedikit bermanfaat buat teman-teman. Oke, sampai di sini dulu, mungkin next akan kita sambung dengan materi yang lain. Sampai di situ dulu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.